Di dunia yang dipenuhi darah dan pengkhianatan, kekuasaan tak pernah diberikan secara cuma-cuma. Dunia ini adalah dunia tempat siapapun harus bertarung hanya untuk bertahan hidup. Cerita kita dimulai dengan akhir yang tragis. Seorang pria berdiri di hadapan kematian. Namanya Fikir van Baskerville, anak haram dari salah satu keluarga bangsawan paling ditakuti dan brutal, keluarga Baskerville. Fikir bukanlah bangsawan terhormat. Ia bukan pahlawan, bukan anak sah. Ia adalah seekor anjing perang, alat pembunuh setia yang telah menjalankan lebih dari 500 misi demi keluarga yang tidak mengakui keberadaannya sepenuh hati. Namun bagaimana balasan yang ia terima? Pengkhianatan. Ia dituduh berkhianat terhadap keluarganya sendiri. Fikir dijatuhi hukuman mati. Tubuhnya yang penuh luka dan darah, sisa medan perang yang tak terhitung, kini terbaring tak berdaya di atas tanah dingin. Dalam sisa napas terakhirnya, ia tidak memohon ampun. Ia hanya menyimpan satu keinginan. Andai aku bisa kembali ke masa lalu. Dan akhirnya, semesta mengabulkannya. Reinkarnasi dimulai. Fikir membuka mata. Ia tidak lagi di medan perang. Ia bahkan bukan pria dewasa, melainkan bayi baru lahir. Ia telah kembali ke masa kecilnya, di hari-hari pertamanya sebagai bagian dari keluarga Baskerville. Adegan beralih ke Hugo Les Baskerville. Di situ, ia sedang berjalan di lorong antara tempat tidur para bayi sembari berkata dalam dirinya. Sepertinya tidak ada bayi yang spesial di sini. Yang ada hanyalah sampah-sampah yang terkumpul kali ini. Namun ia tetap berjalan sembari mengatakan semua itu. Ketika ia sudah sampai di penghujung tempat tidur para bayi, ia melihat salah satu bayi yang terlihat berbeda, sembari berkata dalam dirinya. Sampah yang satu ini tidak banyak suara. Adegan kembali ke Fikir yang masih kecil. Ia melihat bahwa di hadapannya berdiri sosok ayahnya, Hugo Les Baskerville, pemimpin generasi ke-6 dari keluarga itu. Seorang pria kejam dan tanpa ampun, yang memandang semua anaknya, termasuk bayi-bayi baru lahir, dengan ekspresi datar. Fikir van Baskerville, seorang anjing pemburu yang kembali bereinkarnasi menjadi seorang bayi. Ia terlahir dari keluarga yang tidak sah. Ia menerima pelatihan di lingkungan yang tidak mendukung. Di masa itu, ia bertugas sebagai pembunuh, pengumpul informasi, penyergap, pengancam, dan lain-lain. Meskipun semua yang ia kerjakan adalah pekerjaan kotor, namun ia tetap melakukannya demi membuat Baskerville menjadi yang terbaik dari 7 keluarga besar. Dan ia tetap setia karena ia ingin diakui oleh keluarga dan Hugo Les Baskerville. Tekad sang bayi. Dan saat ini, Fikir terlahir kembali sebagai anak kecil yang cerdas, yang bisa berpikir selayaknya orang dewasa. Kini, Fikir bertekad untuk merubah hidupnya, untuk membalaskan dendamnya. Adegan beralih lagi ke Hugo Les Baskerville. Ia memerintahkan para pengasuh untuk mempersiapkan ritual pertama bagi mereka, ujian hidup atau mati yang dinamakan Cradle of Swords. Bayi-bayi itu dibawa ke dalam struktur raksasa berbentuk labirin. Tapi bukan sembarang labirin, lantainya ditutupi bilah-bilah pisau yang tajam, berdiri seperti duri-duri besi yang haus darah. Ujian ini bukanlah simbolik. Fikir, yang kini kembali menjadi bayi, tahu betul apa yang akan terjadi. Dalam kehidupan sebelumnya, ia berhasil melewatinya. Tapi kini, ia membawa ingatan masa depan, dan tekad yang lebih besar. Fikir, yang saat ini menjadi seorang bayi, kini berkata dalam dirinya. Jikalau aku gagal di sini, maka semuanya akan berakhir sebelum dimulai. Satu persatu bayi diletakkan di pintu masuk labirin. Mereka menangis, merangkak sedikit, lalu berhenti. Luka-luka ringan muncul saat kulit mereka menyentuh bilah logam. Sebagian bahkan tidak bergerak sama sekali. Namun Hugo hanya memperhatikan dari kejauhan dengan dingin, menunggu siapa yang akan bertahan. Lalu giliran Fikir tiba. Dengan tubuh mungil yang seharusnya belum bisa bergerak bebas, Fikir mulai merangkak perlahan. Setiap gerakan melukai tangannya. Darah mengalir dari perut, lutut, dan telapak mungilnya. Tapi matanya tidak menunjukkan rasa sakit. Tidak ada tangisan. Hanya tekad yang membara. Para pengasuh terdiam. Mereka tidak percaya melihat bayi berusia 100 hari ini merangkak terus dan terus, bahkan saat bilah pisau membuat darahnya mengalir membasahi lantai. Dan di ujung labirin, mengalir sungai STX, sebuah air sakral yang konon mampu memperkuat tubuh siapapun yang terendam di dalamnya, tapi hanya berpengaruh jika dilakukan sebelum usia 1 tahun. Tubuh Fikir terhuyung saat hampir mencapai bibir sungai. Tangannya gemetar.
Tapi ia tahu, ini adalah momen yang akan menentukan hidup dan matinya. Hendak sesampainya di sungai STX, ia teringat bahwa dulu ia telah dikalahkan oleh saudaranya, sehingga ia tidak bisa menerima efek dari air sungai tersebut. Namun kali ini, ia bertekad untuk menguasai efek sungai STX selama mungkin. Dan akhirnya, ia menjatuhkan diri ke dalam air. Air sungai STX menyatu dengan darah dan luka-lukanya, mengubah tubuh Fikir. Sesuatu dalam dirinya terbangun. Bukan hanya fisik, tetapi tekad, kemauan baja, dan hasrat balas dendam yang jauh lebih dalam. Dari kejauhan, Hugo yang awalnya tampak dingin kini menaikkan alis. Hugo bertanya kepada kepala pelayan Baskerville. Sudah berapa lama sejak dia memasuki sungai STX? Lalu ia membalas. Sudah 7 menit berlalu. Namun tak ada pujian. Tak ada belayan. Karena dalam keluarga Baskerville, kasih sayang adalah kelemahan. Dan Fikir sudah tahu itu sejak lahir 2 kali. Setelah itu, Hugo memanggil Fikir yang sedang menahan diri di dalam air untuk segera naik. Namun, dengan tekad Fikir yang kuat, dalam hatinya ia mengatakan, "Jangan berpikir aku akan naik semudah itu, karena aku harus menyerap air sungai ini sebanyak mungkin." Dan pada akhirnya, setelah Fikir sudah tidak berdaya lagi, karena banyaknya air sungai yang ia minum, sehingga dengan sendirinya ia naik ke permukaan air sungai. Hugo yang melihatnya, ia langsung memegang kaki bayi tersebut dan mengangkatnya, sembari berkata, "Berendam di sungai STX belum cukup." Dia bahkan meminumnya. Awal dari segalanya. Chapter pertama ini ditutup dengan Fikir merenung dalam diam. Tubuhnya kecil, tapi pikirannya sudah dewasa. Kini ia memiliki satu kesempatan untuk mengubah segalanya, statusnya, kekuatannya, dan balas dendam terhadap orang-orang yang menghancurkan hidupnya dulu. Aku akan membuat mereka membayar satu persatu. Dan itulah awal dari perjalanan penuh darah, strategi, dan kehendak baja dari seorang anjing pemburu Baskerville, yang kembali dari kematian, kini hadir kembali untuk membalas dendam kepada keluarga Baskerville agar menghilang dari sejarah.